Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM 19104168890. Di sini saya sudah meringkas bab 4 perilaku organisasi, yaitu tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Yang pertama, sikap dalam bekerja. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap adalah tanggapan atau respon yang mengandung komponen-komponen kognitif atau pengetahuan, afektif atau sejauh mana penilaiannya terhadap objek, dan konaktif atau kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Tahir 2014D 2014A. Yang pertama, jenis-jenis sikap ada 3, yaitu job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada job involvement, yakni sikap yang mengabarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, organization commitment, yakni sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Selanjutnya, aspek-aspek sikap. Merujuk pendapat Scott and Beckman, Kreitner and Kinnicky tahun 2005 yang membagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komponen kognitif merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap. Yang kedua ada komponen afektif, merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang, sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat berhubungan dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Yang ketiga ada komponen konaktif, merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Kreitner and Kinnicky tahun 2005. Terdapat 4 karakteristik sikap, yakni yang pertama ada objek, karena ada sesuatu yang disikapi sebab tidak ada sikap tanpa objek. Yang kedua, mengarah, karena setiap objek ada arahnya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Yang ketiga, berintensitas atau sederajat, karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Yang keempat, berstruktur, karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, afektif yang saling menjalin. Selanjutnya, perilaku kerja. Perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung risiko. Perilaku kerja lebih cenderung kepada pokok kepribadian, karena kepribadian menggambarkan perilaku seseorang individu. Karakteristik mencakup perasaan malu, keagresifan, sikap patuh, kemalasan, ambisi, kesetiaan, dan sifat takut dan malu. Menurut Sinarmo Watton tahun 2005 dalam Tahir 2014D ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional maupun sosial, yaitu yang pertama bekerja tulus, yang kedua bekerja tuntas, yang ketiga bekerja benar, yang keempat bekerja keras, yang kelima bekerja serius, yang keenam bekerja kreatif, yang ketujuh bekerja unggul, yang kedelapan bekerja sempurna. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja yang diutarakan oleh Kreitner dan Kinnicky tahun 2003. Yang pertama ada motivasi. Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pimpinan. Yang kedua ada sikap. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Yang ketiga, keyakinan. Keyakinan seseorang merupakan representasi mental lingkungan yang relevan, lengkap dengan hubungan sebab dan akibat yang tidak ada.
Yang keempat, imbalan dan hukuman. Sifat imbalan atau hukuman yang dilaksanakan sangat mempengaruhi perilaku individu. Yang kelima, budaya. Budaya juga membantu anggota organisasi dalam membenarkan perilaku yang sudah ada dan merupakan aset yang berharga. Jika perilaku tersebut tidak sesuai, maka penguatan ini akan menjadi beban hability. Selanjutnya, perilaku kerja yang terjadi di suatu perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang berikut ini. Yang pertama, ada lingkungan kerja. Di dalam suatu lingkungan kerja harus benar-benar dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja. Yang kedua, ada konflik. Konflik dapat konstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari suatu kelompok atau unit. Yang ketiga, selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Ada faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, kesempatan untuk maju. Yang kedua, keamanan kerja. Yang ketiga, gaji. Yang keempat, manajemen kerja. Yang kelima, kondisi kerja. Yang keenam, pengawasan atau supervisi. Yang ketujuh, ada faktor intrinsik dari pekerjaan. Yang kedelapan, komunikasi. Yang kesembilan, aspek sosial dan pekerjaan. Dan yang terakhir, 10, fasilitas. Beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Yang pertama, ada motivasi, kepuasan, dan pengawasan juga berkolerasi secara signifikan dengan motivasi. Para manajer disarankan untuk mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kepuasan karyawan. Yang kedua, keterlibatan dalam pekerjaan. Keterlibatan dalam pekerjaan merupakan keterlibatan seseorang individu dengan peran dalam pekerjaannya. Yang ketiga, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik. Yang keempat, komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seorang individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan terikat dengan tujuan-tujuannya. Yang kelima, ketidakhadiran menghabiskan biaya dan para manajer senantiasa mencari jalan keluar untuk menguranginya. Yang keenam, berhentinya karyawan penting untuk mendapat perhatian para manajer karena mengganggu kelangsungan organisasi dan juga sangat menghabiskan biaya. Yang ketujuh, stres dapat memiliki dampak yang sangat negatif pada perilaku organisasi dan kesehatan seseorang individu. Yang kedelapan, prestasi kerja. Selanjutnya ada dua metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama ada angka nilai global tunggal atau single global rating. Dalam metode angka nilai global tunggal ini tidak lebih dari meminta individu untuk menjawab satu pertanyaan. Yang kedua, skor penjumlahan atau summation score. Dalam metode penjumlahan ini tersusun atas sejumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenal tiap unsur. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja. Yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Yang kedua, ganjaran yang pantas. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Yang keempat, rekan sekerja yang mendukung. Yang kelima, jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian pekerjaan. Yang keenam, ada dalam gen. Yang terakhir udah. Selanjutnya, efek kepuasan dalam bekerja. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Yang kedua, kepuasan dan kemungkinan kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemungkinan maksudnya. Yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Selanjutnya, respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama ada exit, ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua, suara atau voice, ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga, kesetiaan atau loyalty, ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Yang keempat, pengabaian atau neglect, ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk, kata Kinnicky and Kreitner tahun 2003. Kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya. Demikian itu saja ringkasan bab 4 saya untuk mata kuliah
perilaku organisasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.